Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan tebar-tebar racun lagi. Yang kali ini datangnya dari brand Seahawk. Dan seperti biasa untuk brand Seahawk ini selalu menawarkan sebuah produk dengan desain yang anti mainstream. Dan untuk realnya ini juga termasuk desainnya dan pemilihan warna sih terutama itu sangat anti mainstream banget. Oke, langsung aja kita cekidot untuk unboxing dari Seahawk Bass Force ini. Sebelum kita unboxing, seperti biasa kita akan cek dulu untuk fitur-fitur dan juga spek dari Seahawk C-Bass 103L ini. Nah, jadi di sini untuk speknya dia menggunakan 6 ball bearing, gear rasionya ada di 6.4/1, max dragnya ada di 5 kg. Beratnya ada di 202 gram. Dan untuk fitur-fiturnya dia menggunakan 5 shield ball bearing dengan satu anti reverse roller clutch cam. Kemudian ada strong durable graphite body, jadi untuk bodinya itu menggunakan bahan grafit yang kuat dan tahan lama. Kemudian untuk rail ini juga udah dilengkapi dengan drag clicker vortex cast teknologi, berarti pada bagian line guide-nya udah menggunakan tipe V-shape. Kemudian untuk sistem brakingnya menggunakan sistem magnetik, max dragnya sampai lebih dari 5 kg, 6 shield ball bearing, kemudian one way clutch ball bearing. Dan sekarang langsung akan kita unboxing untuk reel Seahawk Bass Force ini. Dalam pembelian untuk reel ini kita mendapatkan apa aja nih? Nah, di sini ada reelnya. Ini untuk reel Seahawk Bass Force-nya. Kemudian di sini juga ada skematik untuk reelnya, dan di dalam sini sudah tidak ada apa-apa lagi, udah kosong pol. Dan dalam pilihannya sepertinya kita cuma ditawarkan dengan satu pilihan ukuran aja yang ada di ukuran 103L. Oke, dan dalam pembeliannya kita cuma ditawarkan dengan satu pilihan aja yang ada di ukuran 103 left handle. Oke, sekarang baru kita akan mulai untuk cek fisik dari Seahawk Bass Force yang berikut ini. Pada bagian bodi untuk reel ini pada bagian frame, kemudian di kedua sisi side plate-nya ini menggunakan full bahan grafit. Di bagian reel foot-nya juga di sini dia menggunakan bahan grafit, tetapi di sini untuk pewarnaannya ini keren. Pada bagian frame-nya ini dia menggunakan warna kuning, dan pada bagian side plate kedua sisi frame depan, nah di sini dia menggunakan warna olive, green olive, ini keren banget warnanya. Nah, kemudian di bagian star drag untuk reel ini juga menggunakan bahan grafit, dan untuk star dragnya ini udah dilengkapi dengan clicker tuh. Kemudian untuk handle ini menggunakan CNC handle, ini menggunakan bahan metal, aluminium sih biasanya. Dan untuk knobnya di sini juga terbilang keren, ini menggunakan warna kuning, benar-benar anti mainstream untuk desain dari reel ini. Dan pada knobnya ini ada markingan Seahawk. Kemudian untuk knobnya ini kalau kita buka biasanya sih dia tidak bisa dibongkar pasang. Kalau untuk, nah kan itu tidak bisa dibongkar pasang, jadi dia menggunakan sistem klem pada bagian knobnya. Kemudian di bagian tension di sini udah ada indikator untuk mengunci dan juga untuk melepaskannya. Ini maksimal dan ini minimal. Jadi kalau kita putar ke sini dia akan ngunci, dan kita putar ke sini dia akan ngebuka. Dan untuk tensionnya ini dia belum dilengkapi dengan clicker, dan akan saya cek. Nah, di sini dia udah ada karet seal-nya. Untuk karet seal-nya ini fungsinya selain dia sebagai penahan agar air tidak masuk ke bagian sini, dia juga berfungsi sebagai penahan di bagian tensionnya ini. Jadi pada saat udah kita atur di bagian karet seal-nya itu, dia akan menekan ke bagian tensionnya dan bikin tutup tensionnya ini tidak gampang berputar, hingga untuk pengaturan tensionnya tidak gampang berubah. Nah, kemudian pada bagian line guide ini menggunakan fitur V-cast dari Seahawk. Jadi untuk line guide-nya ini menggunakan bahan keramik, dan ini dia membentuk sudut V pada line guide-nya. Jadi dia agak mengerucut ke depan, yang fungsi utamanya adalah untuk mengurangi pergesekan pada saat main line itu keluar dari dalam spoolnya.
Nah, dari fungsional utamanya tadi juga muncul beberapa fungsi lain yang ikut serta hadir karena fungsional utamanya ini. Misalnya, pada saat kita melakukan casting itu enggak mudah terjadi backlash, kemudian untuk long cast-nya akan lebih bagus juga. Kemudian juga dari segi kerja untuk drag sistemnya itu akan lebih smooth. Dan selain daripada itu, untuk penggunaan mainline kita tentunya nanti akan jadi lebih awet. Kemudian di bagian spool untuk rail ini, dia menggunakan tipe V-spool. Di sini untuk V-nya tidak terlalu dalam, dia nggak terlalu rata dan juga dia agak nge-V juga sih. Yang fungsinya nanti akan menambah jumlah kapasitas mainline yang masuk ke dalam spoolnya ini. Dan untuk spoolnya ini dia menggunakan tipe long axis yang asnya panjang. Pada bagian spoolnya ini udah dilengkapi dengan satu buah ball bearing support. Dan untuk asnya ini dia menggunakan bahan stainless steel. Dan di sini kalau saya timbang, untuk berat spoolnya ini ada di 18 gram. Dan sekarang kita akan melakukan beberapa tes sederhana aja terhadap mekanisme dasar dari reel Seahawk Bus Force ini. Pertama-tama pada bagian gear ratio untuk reel ini menggunakan gear ratio berskala 6.4/1. Akan langsung kita cek. Di sini untuk spoolnya udah saya tandain. Nah, kita mulai dari sudut sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah bener banget untuk rasionya itu ada di 6.4/1. Nah, pada bagian free spoolnya untuk reel ini terlihat sangat ngacir banget. Tuh. Itu karena untuk spoolnya ini dia memiliki bobot di 18 gram. Kemudian untuk retrieve pada reel ini terasa ringan dan enak. Untuk retrieve kosongnya pun di sini terlihat sangat ringan banget. Untuk buka dan pasang tutup spool, dia udah menggunakan tipe quick release. Jadi di belakangnya ini ada tombol, tinggal di slidingkan ke bawah. Untuk tutup spool di sini sudah terbuka. Tuh, untuk pasang kembali tinggal dipaskan lagi kayak gini. Kemudian kita klik aja ke atas. Nah, tutup spoolnya ini udah terpasang lagi dengan sempurna. Kemudian di bagian braking system di sini dia menggunakan sistem magnetic di mana untuk levelnya itu ada 12 level dan untuk kliknya akan saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ada 27 buah klik. Dan kemudian di bagian dalamnya ini ada 10 buah titik magnet. Dan waktu saya cek untuk magnet-magnetnya ini mix ya. Jadi ini magnetnya ada yang strong. Ini strong. Nah, ini agak tidak kuat. Agak medium lah ini, bukan lemah, ini medium ini. Kemudian ini juga medium. Nah, ini balik ke strong lagi, strong, dan ini juga medium. Jadi ada 3 buah magnet dengan kekuatan tarikan yang medium dan ada 7 buah magnet yang strong di sini, yang memiliki tingkat kekuatan yang kuat untuk tarikannya. Dan di sini akan langsung kita cek untuk sistem kerja dari braking sistemnya ini. Kita akan cek secara gampang aja. Ini kita mulai dari sudut 0 untuk brakingnya. Dan kita akan lihat free spoolnya. Spool berputar dengan lancar. Kemudian kita akan angkat ke setengah atau di 6. Nah, di sini untuk perputaran spool udah terlihat sangat lambat sekali. Udah tertahan dan akan kita naikkan ke maksimal atau di level 12. Dan di sini terlihat putaran spoolnya pun udah jauh lebih ngadat ya. Jadi dimana untuk tes ini membuktikan bahwa untuk braking system pada reel ini udah bekerja dengan normal. Tinggal testing lapangan aja untuk membuktikan bahwa braking systemnya itu bekerja dengan baik. Di bagian spool capacity di sini akan saya bacain dulu. Jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,10 mm itu masuk 249 meter, 0,12 mm masuk 197 meter, dan 0,15 mm masuk ke 153 meter. Dan untuk pengetesan ini menggunakan PE Seahawk Sol 8 kali Bright Line. Dan di sini saya berhasil memasukkan 200 meter PE berukuran 0,20 mm atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Seahawk Bus Force ini. Dan di sini untuk AC spoolingnya ini sangat rapi banget, dan untuk AC spoolingnya pun di sini terlihat sangat rata sekali. Dan untuk reel ini tentunya juga sudah dilengkapi dengan fitur drag clicker, di mana untuk fitur ini akan menambah sensasi pada saat kita lagi fight dengan ikan, terutama ikan yang berukuran besar. Dan kita dengar dulu nih untuk suara drag clicker yang dihasilkan oleh reel Seahawk Bus Force ini.
Untuk berat reel Seahawk Bass Force yaitu ada di 210 gram. Ya oke Mamen, jadi setelah tadi kita lihat untuk detail-detail dari Seahawk Bass Force ini, kemudian dari beberapa mekanismenya yang kita uji coba, untuk reel ini itu kurang lebih 11-12 sih dengan Seahawk Ryokyu atau beberapa reel BC Seahawk yang belakangan ini sering kita review. Cuman di sini yang menjadi pembedanya adalah dari pemilihan warna. Jadi untuk Seahawk ini mereka menggunakan satu molding body yang sama, tetapi untuk pemilihan warnanya itu dibeda-bedakan. Jadi untuk warnanya pun di sini mereka memilih warna yang anti mainstream ya. Jadi terlihat lebih menarik. Kemudian enggak sama lah. Ini ada perbedaan lah jika kita bandingkan dengan reel BC pada umumnya. Dan menurut saya untuk si Seahawk Bass Force ini di range harga yang ditawarkan, saya no complain lah untuk reel ini. Dan untuk pembongkaran pun nggak usah kita lakukan karena untuk internal parts-nya saya rasa akan sama aja dengan si Ryokyu, dengan si Masterpiece. Cuman dari Masterpiece itu mungkin akan berbeda dari bahan drive gear dan juga bahan main shaft-nya itu pasti berbeda, dan juga jenis spoolnya itu juga pasti berbeda. Yang lainnya saya rasa akan sama aja. Dan untuk reel Seahawk Bass Force ini, kalau kalian tanya ini cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa, kalian bisa gunakan reel ini mancing dengan teknik casting tentunya Mamen. Kemudian selain daripada itu, kalau kalian mau main light jigging atau micro jigging menggunakan reel ini juga oke banget. Di laut dengan kedalaman maksimal 50 meter itu masih akan sangat keladen banget untuk ikan-ikan under 10 kilo, ini masih oke banget lah. Kemudian untuk PE yang cocok, itu kalian bisa isi PE mulai dari PE1 hingga ke PE3. Untuk joran yang cocok, kalian bisa gunakan joran di ukuran 410 hingga ke 1020 lbs. Kemudian untuk spot, saltwater, freshwater itu udah bisa semua. Yang penting perawatan harus tetap selalu kalian jaga. Oke, jadi untuk si Seahawk Bass Force ini dibanderol di range harga cuman di sekitar 250.000 aja. Sangat murah meriah sih, sangat udah masuk kelas worth it lah menurut saya. Dan untuk pembelian kalian bisa cek aja langsung ke Hobby Sport. Di situ udah ada untuk penjualan si Seahawk Bass Force ini dan juga semua produk-produk yang dikeluarkan oleh Seahawk. Dan kalau kalian malas mungkin searching, kalian cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ juga udah ada linknya, ataupun di video ini juga udah ada link untuk pembeliannya. Oke kawan-kawan, jadi sampai di situlah untuk videonya kali ini. Mungkin teman-teman yang berminat untuk lagi cari nih sebuah reel bait casting murah dan oke, keren punya, ini bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman semua. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.